teman-teman semuanya, saya Evan Jaya. Saya akan meramalkan untuk Anda dengan ciri-ciri orang yang bagaimana yang ingin membuat kehidupan Anda hancur dan berantakan ya. Kita akan melihat banyak tipe-tipe orang yang seperti apa yang tidak pernah puas dengan diri Anda, dengan apa yang akan diberikan, dengan sesuatu harapan yang selalu memberikan dukungan yang fatal, dukungan yang buruk, sehingga Anda kurang bisa lebih bersemangat dalam mencapai kesejahteraan dan memakmurkan kehidupan Anda seperti apa ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan melihat ya satu persatu. Saya sarankan Anda memilih hanya satu ataupun dua kartu saja yang paling banyak ya. Nah, di sini kali ini untuk ciri-ciri orang seperti ini dengan judul pertanyaan, judul ramalan ini spesial untuk Anda. Saya akan meramalkan untuk 5 bagian kartu ya. Nah, kita akan dimulai dari ujung sebelah kiri. Kartu pertama dengan kucing warna putih, yang kedua dengan kucing warna hitam, yang ketiga dengan kelinci makan jagung, yang keempat kucing warna abu-abu, yang terakhir kucing warna orange ya. Nah, kita akan melihat bagaimana yang akan dibacakan menurut sesuai dengan diri Anda ya. Pertama, saya akan memberikan 5 detik ya untuk memilih satu ataupun paling banyak 2 kartu saja paling maksimal ya. Jadi teman-teman 5 detik yang saya berikan memang kurang. Anda bisa menjadi ataupun mempost video seperti biasanya untuk sesuai dengan kepuasan hati Anda ya. Kita akan memulai 5 detik dan kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. 1, 2, 3, 4, 5. Baik teman-teman, kita akan memulai dari sisi sebelah kiri yaitu kucing warna putih. Dengan kartu pertama, kucing warna putih, kita akan melihat siklus dan perjalanan kehidupan yang dilihat dari orang yang ingin membuat kehidupan Anda hancur dan berantakan ya. Nah, di sini kita akan melihat dulu dengan bagian kartu yang pertama. Siklus perjalanan kehidupan, di sini ada kartu Amazonia dengan kartu Spark ya. Yang mana di sini yang saya lihat di sini adalah orang yang membuat Anda, orang yang mengerjai Anda ya. Di sini sebenarnya Anda sudah terhubung ataupun memiliki sebuah kaitan dengan lingkungan yang lebih selaras ya, dengan dunia, dengan diri Anda dan dunia luar secara lebih intim. Anda diprioritaskan bisa lebih banyak menemukan cara untuk bisa lebih banyak menghadapi sesuatu kehidupan dengan secara lebih bersama ya. Nah, jadi di sini ada sesuatu hal yang mungkin bisa diajak kerjasama secara kekeluargaan dan apa yang akan dilakukan. Di sini, kalau yang saya lihat ya, ini mengenai tentang sesuatu hal yang mungkin yang berhubungan dengan kehidupan. Ya, kehidupan yang bagaimana di sini adalah sebuah bentuk keseimbangan dan kerjasama. Mengikatnya dengan suatu hubungan ya, yang berhubungan dengan unsur tanah, unsur elemen air, dan saling mengikat ya. Jadi di sini yang membenci Anda selalu melihat bahwa banyak sesuatu hal yang mungkin Anda banyak bekerja, Anda selalu diprioritaskan, dan Anda selalu bisa melakukan dan menyelesaikan sebuah bentuk masalah dari yang ringan sampai yang terberat, ataupun sesuatu yang dari buruk sampai ke yang terbaik. Yang membenci Anda, yang membuat tidak puas adalah Anda merasa dipentingkan. Anda bisa menghadapi sesuatu secara lebih bersama ataupun mendapatkan sebuah kebersamaan yang mana di sini banyak terkait dalam sebuah unsur yang saling menyatu dan saling memberikan sebuah efek yang cukup kuat ya. Sehingga di sini apapun yang akan Anda hadapi ini adalah berhubungan dengan kartu Spark. Yang mana di sini siklus perjalanan hidup Anda di sini ada bentuk rencana dan tujuan yang jelas
dalam bentuk pengembangan ide-ide dalam kreativitas yang diberikan oleh Sang Pencipta, ya. Jadi, ini adalah sebuah bentuk kata percikan yang mana di sini Anda bisa melakukan sesuatu hal dengan lebih baik dan sewajarnya. Jadi, orang yang melihat dan membuat Anda terganggu ataupun hati pikirannya tidak terpuaskan, dia melihat Anda banyak keunggulan dan banyak kelebihan, sehingga merasa diprioritaskan dan dia selalu diacukan dan tidak merasa bahwa dia bisa lebih berhasil dari Anda. Sekarang kita akan melihat selanjutnya, orang yang membenci Anda selalu membuat kehidupan Anda hancur dan berantakan. Melihat sesuatu yang ada di dalam diri Anda yang tak pernah puas itu apa? Ya, kita akan melihat ada 3 kartu. Ini mengenai tentang what can I burn, apa yang bisa dikorbankan. Dan ini mengenai tentang sebuah kehormatan yang tertinggi, penghargaan yang bisa Anda capai, dan sebuah bentuk kesendirian, kesepian, dan bisa mencapai sebuah kebersamaan. Nah, di sini kalau yang saya lihat adalah mengenai tentang what can I burn. Apa yang bisa Anda korbankan? Di sini segala sesuatu hal di sini gambarannya adalah mengenai tentang pembuktian bahwa Anda bisa lebih banyak menciptakan sebuah bentuk kelahiran yang baru. Ya, yang mana di sini Anda tidak terikat lagi pada masa lalu dan Anda sebenarnya orang yang selalu cukup menyenangkan sehingga Anda siap untuk membuat sebuah bentuk pilihan yang tidak akan membuat Anda menjadi dari bagian masa lalu. Jadi Anda bisa mendefinisikan Anda dan Anda bisa lebih banyak tahu tentang apa yang akan Anda lakukan. Ya, apa yang akan Anda hadapi di sini mengenai tentang sebuah bentuk kehormatan, sebuah bentuk bagaimana Anda diprioritaskan. Di sini ada kartu High Hunter yang mana di sini mengenai tentang kartu yang cukup positif sekali. Ya, ada sebuah bentuk penanda dan sebagai penerima, ya, Anda adalah orang yang cukup berwibawa dan orang yang cukup bisa menghargai Anda dengan segala kehormatan, kesuksesan, promosi, kenaikan gaji, bahkan dengan segala bentuk pujian. Anda terlalu profesional di dalam pergaulan sosial, ya. Sehingga di sini sesuatu yang bisa Anda dapatkan, sesuatu yang bisa Anda raih dengan kehidupan yang bagaimana akan Anda capai, ya. Di sini sesuatu hal memang menandakan sebagai bentuk keberhasilan. Keberhasilan dalam bentuk penerimaan pekerjaan, promosi ataupun sebuah bentuk hubungan yang lebih mendalam. Jadi di sini menandakan dalam segala bentuk pemecahan dalam sebuah masalah. Jadi Anda bisa menyelesaikan dalam sebuah kesulitan, Anda juga dihargai, Anda juga bisa melakukan segala bentuk, segala sisi yang cukup baik dan lebih memuaskan. Sehingga apapun yang dirasakan bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan Anda, ya. Penghargaan dalam hal apapun di sini adalah Anda bisa lebih banyak menikmati sebuah bentuk momen dalam kehidupan Anda, ya. Nah, jadi di sini kehidupan Anda sebenarnya tidaklah memberikan sebuah bentuk energi yang cukup negatif, tetapi malah di sini kartu yang cukup positif dalam diri Anda bagaimana Anda menyikapi. Nah, keberkahan yang dibenci sama orang yang tidak suka dengan Anda adalah keberkahan dalam kesepian bisa mendatangkan sebuah bentuk kebersamaan. Nah, jadi di sini segala bentuk pertemanan, pergaulan sosial, apapun yang akan dicapai, apapun yang akan disikapi, semuanya di sini bisa Anda korbankan, bisa Anda berikan dengan lebih baik. Sehingga banyak orang merasa Anda patut dipuji, Anda patut dihargai dengan segala apapun yang ada di dalam bakat talenta Anda. Sehingga orang yang membenci Anda, orang yang tidak suka, ya, apalagi dengan diri Anda seperti apa yang akan Anda sikapi, pasti tentunya akan membuat Anda hancur dan sehingga tak pernah puas dalam apa yang Anda prestasikan, ya. Jadi itulah yang selalu tidak suka dengan Anda dengan segala bentuk penghargaan dan kehormatan yang diberikan kepada Anda. Jadi Anda sudah cukup tahu, itulah orang merasa disingkirkan ataupun merasa tidak sepadan dengan Anda sehingga mungkin dia pengen menghalang-halangi ataupun menghambat segala bentuk apa yang bisa kamu dapatkan, gitu ya. Jadi Anda sudah bisa tahu yang bagaimana yang akan Anda capai
dan itulah yang akan Anda sikapi dengan lebih baik. Nah, di sini kita akan melihat dari segi kepribadian, dari masa lalu, dan perbuatan yang dilakukan terhadap orang yang ingin membuat kehidupan Anda hancur dan berantakan. Nah, kita akan melihat kehidupan Anda dari masa lalu seperti apa. Ada kartu F. Noir, ada kartu Crystal Lapis Lazuli, ya. Nah, kita akan melihat ya kehidupan Anda di masa lalu. Orang melihat Anda tuh seperti apa? Yang saya di sini adalah kehidupan ya di sini yang mungkin memang seseorang membuat Anda hancur dan berantakan. Seharusnya Anda bisa lebih banyak berdamai dengan dunia di masa lalu Anda. Ya, di sini diingatkan bahwa Anda lebih banyak merenungkan, lebih banyak tidak akan pernah bermakna, dan benar-benar merangkullah emosi Anda. Hargailah tanpa syarat di mana Anda berasal, di mana Anda merasakan sebuah rasa sakit dan yang lebih mendalam, ya. Jadi Anda lebih banyak belajar untuk bisa melihat apa adanya di saat Anda menghadapi berbagai tantangan, ya. Mulai dari hari ini Anda bisa menerima masa lalu Anda dan mendaki gunung yang lebih tinggi, berani dengan tanpa syarat, terlepas beban masa lalu Anda, dan percaya dan yakinkan bahwa Anda bisa melewati itu semua, ya. Jadi kehidupan Anda di masa lalu, Anda harus bisa lebih banyak ikhlas dan lebih banyak tidak mengingat dulu lagi, mengingat masa-masa lalu yang dulunya lebih banyak mendapatkan segala hal yang tidak baik, ya. Nah, di sini ada kartu Crystal Lapis Lazuli mengatakan bahwa semua masalah dapat diselesaikan dengan lebih baik, ya. Jadi Anda, hal-hal sesuatu pun semua bisa berubah, asalkan energi positif datang di dalam diri Anda, bisa membantu melepaskan apapun yang ada di masa lalu dan sekarang masa kini yang menghambat Anda. Sudah saatnya tidak perlu banyak memikirkan di masa lalu, ya. Anda lebih banyak memulai merasakan gelombang energi transformatif, ya. Dan sekarang sudah saatnya Anda bisa lebih banyak fokus pada kekuatan Anda, bukan pada kelemahan, tetapi memiliki sebuah bentuk kekuatan batin yang cukup luar biasa yang bisa membantu Anda melewati masa-masa sulit Anda. Jadi cobalah untuk bisa lebih banyak berpikir positif, fokus pada tujuan Anda, teruslah maju dengan harapan dan impian yang akan Anda capai. Anda tidak berusaha untuk lebih banyak terganggu oleh energi negatif, pendapat ataupun masalah orang lain, tetapi lakukanlah, tunjukkanlah bahwa Anda bisa lebih banyak menyelesaikan sebuah bentuk masalah yang selama ini yang mungkin sudah membuat hidup Anda lebih hancur dan tidak membawa dalam sebuah kepekaan ataupun dalam rasa semangat yang tinggi, ya. Jadi itulah yang perlu Anda selesaikan, bangun dan bangkit sadar diri dengan di dunia masa lalu Anda. Anda sudah cukup tahu, ya, sudah cukup dimengerti. Nah, itulah Anda lebih banyak belajar kepribadian dari masa lalu sehingga apa yang Anda lakukan di masa sekarang bisa membuahkan hasil dan lebih banyak banyak membuahkan hasil dalam bentuk pemecahan masalah, ya. Nah, sekarang kita akan melihat kehidupan nyata yang sekarang yang Anda jalani dan tanggapan dari respon Anda. Ada kartu Eight Mortals, ada Improving Health, ya. Di sini ini mengatakan bahwa Eight Immortals tak kenal takut. Anda terdorong untuk bisa lebih tumbuh dan berkembang menjadi sejati dalam diri Anda, membimbing Anda, memberikan sebuah sukacita yang lebih besar, ya. Jadi lupakanlah masa lalu, lepaskanlah segala sesuatu hal yang mungkin banyak melakukan bentuk kesalahan, dan mungkin Anda bisa menyikapi segala sesuatu hal yang mungkin banyak memberikan sebuah energi yang negatif. Dan mulailah dari sekarang Anda bisa lebih banyak membawa dalam sukacita. Nah, di sini kita akan melihat tanggapan dengan kehidupan nyata yang sekarang Anda jalani. Anda bisa merespon dengan apa? Di sini mengatakan bahwa improving health, ya, sinkronisasikan situasi kondisi Anda. Ya, di sini Anda bisa lebih banyak terdorong untuk membuat pilihan yang lebih sehat di dalam hidup Anda. Bagaimana Anda bisa merasa terpanggil untuk lebih banyak menyehatkan diri Anda dengan makanan yang bergizi, dan Anda harus bisa lebih banyak mempraktekkan dunia sehat.
Ibaratnya di sini adalah Anda harus bisa lebih banyak bersemangat dan lebih kuat dari biasanya. Anda terdorong oleh semangat yang berkobar-kobar, bangun dan sadar diri oleh kekuatan magic ataupun sesuatu hal yang mungkin selalu membuat Anda tidak bisa bangkit dan selalu jatuh bangun, sehingga dari sekaranglah Anda bisa lebih banyak membangun diri, sinkronisasikan dan seimbangkan dalam hidup Anda dengan lebih baik ya. Dan yang terakhir, kita akan melihat ciri-ciri orang yang ingin membuat kehidupan Anda hancur dan berantakan. Di sini ada Eight of Swords dan ada 3 kartu ini ya. Nah, kita akan membahas dulu. Ada Eight of Swords. Ini mengatakan mengenai tentang sebuah penderitaan yang sudah dibuat oleh diri Anda sendiri. Di sini yang saya lihat adalah sebuah bentuk teror mental dari dalam diri Anda sendiri. Ini semua berasal dari dalam diri sendiri, ketakutan dalam mengambil sebuah keputusan dan rasa takut akan kegagalan. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat adalah Anda sudah cukup tahu dengan kehidupan masa kini, Anda bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan karena sebuah inovasi yang sudah dilakukan. Jadi akan memunculkan sebuah kesuksesan dan kenyataan dalam keberhasilan. Anda bisa mendapatkan sesuatu hal yang cukup baik dengan di dunia nyata. Nah, di sini yang saya lihat, ciri-ciri orang yang membuat Anda kehidupan hancur dan berantakan. Di sini ada kartu 4, ada kartu 6. Tapi di sini ada satu kartu raja ya. Di sini kita akan melihat di sini mengenai tentang bagaimana Anda cara memanipulasi, dan bagaimana di sini adalah kalau saya lihat adalah Anda lebih banyak tertekan, Anda mungkin dari kehidupan masa lalu, dan Anda akan sangat sulit sekali untuk bisa berdiri maju ataupun maju ya. Di sini kurang adanya sebuah fondasi yang kokoh ya. Nah, jadi di sini Anda harus bisa lebih banyak meyakinkan diri Anda dalam sebuah kebersamaan. Bagaimana akan Anda sikapi? Sikapilah dengan lebih bijak dan lebih mandiri, lebih dewasa. Jangan selalu berpikiran sempit ataupun berpikiran kecil, karena segala sesuatunya pasti akan mendapatkan segala sesuatu yang berhubungan dengan niat hati Anda. Maka segala sesuatunya di sini adalah berhubungan dengan janji dan komitmen. Jadi semua berhubungan dengan niat hati Anda, bagaimana Anda menjalaninya, maka segala sesuatunya pasti akan Anda sikapi dengan lebih baik. Ini adalah ciri-ciri orang yang memang membuat Anda itu hubungan hancur dan berantakan itu sebenarnya adalah diri Anda sendiri, bukan dari orang lain, sehingga Anda bisa lebih banyak membangkitkan diri, bangun dan lebih sadar tentang apa yang akan Anda sikapi dengan lebih baik ya. Nah, inilah teman-teman, jadi Anda bisa melakukan yang terbaik di dalam hidup Anda dan kuatkanlah hati jiwa Anda. Dan ya, menurut saya solusi terbaik Anda lakukanlah pencerahan aura dan menarik sebuah energi hoki rezeki dengan membuat magic money ataupun 5 magic elements ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang kedua. Kartu kedua dengan kucing warna hitam. Anda memilih kartu kedua, kita akan melihat siklus dan perjalanan kehidupan yang dilihat dari orang yang ingin membuat kehidupan Anda hancur dan berantakan. Di sini ada 2 kartu ya. Pertama mengenai Machu Picchu dan yang kedua Peaks of Joy. Nah, di sini yang membenci, yang ingin membuat kehidupan Anda hancur dan berantakan ini adalah mengenai tentang Anda secara kondisi fisik dan mental, baik dari segala pikiran, Anda bisa lebih banyak mampu melihat lebih terdalam di dunia alam semesta lebih luas. Maksudnya dengan ide, gagasan, dan wawasan bentuk pemikiran yang cukup besar dan luas ya. Anda bisa menuai apa yang Anda tabur. Anda bisa melakukan yang terbaik, Anda bisa lebih banyak berusaha keras dan bisa mendapatkan sebuah hasil yang lebih maksimal ya. Jadi di sini Anda cukup bisa beradaptasi dengan dunia luar, dunia diri Anda sendiri, bahkan dunia alam semesta. Nah, di sini Peace of Joy yang saya lihat adalah puncak kegembiraan, puncak kepuasan hati ya. Di sini hidup Anda bagaikan ladang yang bisa dipenuhi dengan banyak kebahagiaan, ada sebuah bentuk cinta kasih yang universal. Nah, jadi orang yang melihat Anda ya, sebenarnya di sini adalah mampu, tetapi dia kurang menyukai keberadaan Anda. Nah, coba di sini kita akan melihat yang membenci Anda
di dunia ini yang tidak pernah puas itu apa? Coba di sini kita akan melihat orang yang membencimu, membuat kehidupan Anda hancur dan berantakan. Sesuatu yang tidak puas itu apa dari diri Anda? What am I grateful for right now? Ya, Anda bisa lebih banyak bersyukur untuk saat ini. Di sini yang saya lihat, ya. Dan ini mengenai tentang pola berpikir Anda cukup berlimpah, ya. Jadi Anda bagaimanapun sesulit apapun, ya, mendapatkan kesulitan dan ada sebuah masalah, Anda selalu bisa berkelimpahan menemukan sebuah bentuk jalan, ya. Jadi ada sebuah rasa syukur dalam sebuah masalah yang Anda terima, yang Anda selesaikan, dan Anda tidak ada sebuah rasa takut dan lebih banyak bersyukur tentang apa yang akan Anda capai, membuka hati dan bagaimana mengubah kehidupan Anda lebih baik, ya. Nah, jadi di sini yang merasa tidak puas dengan dalam diri Anda, membuat diri Anda hancur ataupun berantakan, yang saya lihat di sini adalah apa yang menjadi fokus terhadap diri Anda bisa mendapatkannya. Anda bisa memejamkan mata, meletakkan tangan di dalam hati Anda dan memikirkan beberapa hal yang bisa Anda syukuri. Ya, kelimpahan di dalam diri Anda bisa Anda capai dengan lebih baik. Nah, di sini mengenai tentang sebuah bentuk pesan alam semesta, ya. Nah, di sini sebenarnya ini mengenai tentang sebuah kabar baik, ya. Di sini adalah sesuatu hal yang mungkin yang bisa Anda capai. Nah, ini biasanya dalam waktu 1 minggu ataupun 7 hari ke depan, biasanya di sini akan mendapatkan sesuatu hal yang cukup baik. Mungkin dalam sesuatu berhubungan dengan dokumen yang formal, yang tanda tangan, ataupun mungkin berhubungan dengan panggilan, ya. Nah, jadi di sini gambaran dalam segala bentuk apapun yang bisa membuat diri Anda tuh bisa lebih baik dan lebih bagus ke depannya. Nah, yang saya lihat di sini banyak sesuatu hal yang memang bisa Anda sikapi, bisa Anda capai dengan kesempurnaan. Nah, jadi di sini apapun yang akan Anda sikapi adalah mengenai tentang hidup Anda, ya. Nah, a blessing to bring clarity, berkah untuk membawa dalam sebuah penjelasan rencana tujuan apa yang akan Anda capai. Nah, jadi di sini pesannya dalam diri Anda adalah Anda harus bisa lebih banyak membuat sesuatu hal, rencana yang bagaimana yang akan Anda hasilkan, supaya Anda benar-benar bisa lebih banyak bersiap diri dalam menghadapi sesuatu apapun, baik dalam segala bidang aspek ataupun yang sedang Anda alami, ya. Jadi semuanya di sini yang merasa orang tidak suka dengan diri Anda adalah Anda mampu dengan berbagai kesulitan dan penderitaan, Anda mampu menyelesaikan berbagai jalan yang akan Anda tempuh. Sekarang kita akan melihat kepribadian dari masa lalu dan perbuatan yang dilakukan terhadap orang yang ingin membuat kehidupan Anda hancur dan berantakan. Di sini ada pesan bahwa Katu Semedi dan Obsidian, ya. Ini mengenai tentang Katu Semedi yang namanya di sini adalah penerimaan diri Anda secara lebih sempurna. Ini mengajarkan bahwa Anda tak perlu berhenti untuk menjadi seorang yang perfeksionis, ya. Hidup tiba-tiba menjadi lebih sempurna. Jadi Anda pertimbangkanlah bahwa hidup Anda saat ini adalah murni. Jadi Anda bisa lebih banyak merefleksikan kehidupan dengan kesadaran diri Anda yang lebih tinggi. Ya, semuanya di sini baik besok, kemarin, lusa ataupun yang akan datang itu adalah sama persis. Jadi sikap Anda yang telah berubah, dan inilah untuk bisa lebih baik dan lebih buruk untuk apa yang akan Anda tolak. Anda bisa lebih banyak bertahan, Anda juga bisa lebih banyak mengetahui mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Tentang semua dalam diri Anda, semuanya ada di dalam hati Anda. Jadi segala sesuatunya pasti akan Anda temukan di mana di tempat Anda yang Anda sekarang Anda tinggali ataupun Anda dapatkan. Anda beradaptasi terhadap setiap orang ataupun segala sesuatunya. Setiap situasi kondisi di sini sama persis dengan yang seharusnya yang akan terjadi ataupun yang akan datang. Jadi Anda lebih banyak penerimaan secara lebih sempurna.
Apapun yang akan dihadapi di sini, hadapilah, ya. Tidak ada sesuatu yang lebih baik ataupun yang sesuatu yang lebih buruk, karena segala sesuatunya pasti membutuhkan sesuatu dengan lebih sempurna di depan mata Anda. Yang kedua, di sini obsidian mengenai tentang kehidupan Anda, cakra, aura jiwa, ya. Jadi di sini sesuatu hal yang mungkin yang harus Anda hadapi adalah secara fisik, menghadapi dengan sendirian, memperhatikan lingkungan sekitar Anda seperti apa, dan selalu memperhatikan dengan segala bentuk perasaan. Dan mungkin yang bisa Anda terima adalah Anda bisa lebih banyak menguras energi, sesuatu hal yang negatif ataupun positif dalam hidup, ya. Jadi sebelum Anda lebih banyak terdorong ataupun menjalani kehidupan yang tidak sehat, seharusnya Anda bisa lebih banyak berdoa dan menjaga diri supaya Anda bisa menemukan sebuah jalan tanpa Anda mengalami sesuatu hal yang merugikan ataupun sisi yang negatif yang menimpa diri Anda. Jadi fondasilah itu yang paling kuat, yang paling penting untuk dibuat kokoh dan lebih maksimal. Anda bisa menjadi lebih perfeksionis ketika Anda bisa lebih banyak mengetahui jalan keluar, yang mana yang lebih baik dan yang mana yang lebih buruk. Terutama di sini adalah Anda harus bisa melakukan segala bentuk pencerahan aura, ya. Nah, sekarang kita akan melihat kehidupan nyata yang sekarang Anda jalani dan bagaimana tanggapan yang Anda respon, ya. Nah, di sini kita akan melihat kartu The Amaryllis Loot, ada choose a new direction, ya. Yang mana di sini, ya, kehidupan nyata yang sedang Anda hadapi di sini adalah mengenai tentang Anda di dunia nyata. Anda bisa lebih banyak peka dan meninggalkan rasa takut di masa lalu. Anda bisa lebih banyak tumbuh, berkembang dengan lebih cepat dari biasanya, ya. Nah, di sini tanggapan dalam hidup nyata yang Anda jalani di sini adalah mengenai tentang choose a new direction, mengenai tentang memilih sebuah arah tujuan kehidupan Anda yang cukup baru ataupun memulai hidup awal yang baru. Di sini waktunya sudah tiba untuk memilih arah yang baru untuk hidup Anda. Keadaan yang Anda alami di sini yang mungkin memang tidak tampak memuaskan ataupun yang penuh dengan ketidakpuasan hati, ya. Jadi Anda bisa lebih banyak mengetahui di mana dunia Anda telah menunda-nunda untuk mengikuti bimbingan dari para kodam pendamping, kodam pelindung ataupun Tuhan Anda, ya. Kalau di sini yang saya lihat adalah Anda bisa lebih banyak membuat sebuah bentuk pilihan yang lebih sadar untuk menjadi orang yang Anda harapkan. Anda bisa membuat sebuah bentuk rencana dari sebuah bentuk tindakan untuk diri Anda sendiri, membawa Anda dalam sebuah bentuk arah tujuan hidup yang sesuai dengan petunjuk dari Tuhanmu. Anda bisa lebih banyak mengambil langkah untuk menuju masa depan yang lebih bahagia, ya. Jadi di sini kehidupan yang nyata yang sekarang Anda jalani sebenarnya sangat bagus sekali. Hanya saja semua tergantung dari dalam diri Anda sendiri. Bagaimana Anda menyikapi dan memilih arah tujuan yang baru dalam menjalani kehidupan Anda. Jadi Anda sudah cukup tahu, cukup dimengerti, itulah yang menjadi pokok pemikiran dalam menjalani kehidupan Anda seperti apa. Nah, kita akan melihat yang terakhir, ciri-ciri orang yang ingin membuat kehidupan Anda hancur dan berantakan adalah ada kartu Five of Fountain dan ada 3 kartu lagi, ya. Nah, di sini kita akan membahas dulu, ya. Ini mengenai tentang Five of Fountain, mengenai tentang sebuah duka cita ataupun mengenai tentang sukacita yang cukup besar, ya. Nah, di sini ada sebuah bentuk simbol kehilangan yang cukup besar yang akan Anda jalani seolah-olah tanpa sebuah harapan. Di sini ada mengenai tentang kebahagiaan yang sedang Anda rasakan saat ini akan segera berakhir, berubah menjadi duka lara yang cukup berkepanjangan. Nah, kenapa seperti itu? Karena di sini yang saya lihat adalah mengenai sesuatu hal yang mungkin tidak akan bisa merubah kehidupan Anda saat ini.
Karena yang saya lihat di sini, ciri-ciri orang yang ingin membuat kehidupan Anda tuh hancur dan berantakan, supaya Anda tuh selalu mendapatkan sebuah duka lara yang cukup berkepanjangan. Selalu merasakan sesuatu hal yang mungkin di akhir penghujung kehidupan Anda selalu mendapatkan sesuatu hal yang cukup menyedihkan. Nah, kita akan melihat seperti apa ciri-ciri orang yang seperti itu. Nah, di sini ada kartu King, ada kartu Jack, ada kartu 9, ya. Di sini yang memilih kartu kedua, yang selalu ingin membuat kehidupan Anda hancur, mendapatkan duka lara yang cukup berkepanjangan. Di sini adalah seorang laki-laki yang berambut ikal, kurus, tinggi, langsing. Nah, di sini kalau nggak salah warna kulitnya hitam atau enggak warnanya mungkin ke hitam coklat-coklat gitu ya, sawo matang gitu ya. Jadi di sini yang saya lihat adalah seorang laki-laki kurus, tinggi, langsing dan rambutnya ikal. Inilah yang selalu berusaha untuk supaya membuat hidup Anda menderita dan tidak mendapatkan sesuatu hal yang cukup baik di akhir penghujung kehidupan Anda. Jadi ingin membuat duka lara Anda cukup berkepanjangan, ya. Nah, di sini Anda diharapkan supaya Anda lebih banyak berdoa untuk menemukan sebuah jalan yang Anda tempuh. Ya, alhasil nanti Tuhan akan membukakan jalan dan membawa sebuah berkah meskipun setahap demi setahap, ya. Nah, disinilah yang saya lihat Anda mendapatkan sesuatu hal yang sudah cukup Anda tahu. Inilah yang akan selalu membuat kehidupan Anda hancur, berantakan, dan selalu mendapatkan duka lara yang berkepanjangan. Jadi teman-teman udah cukup tahu, cukup dimengerti, itulah yang Anda sudah bisa mengerti siapakah orangnya. Jika Anda sudah tahu dan Anda lebih banyak berdoa dan jangan membalas dendam, dan carilah sesuatu hal yang cukup positif dan baik supaya Anda bisa lebih banyak mengharmoniskan, menyeimbangkan kehidupan Anda ke depannya, ya. Terutama Anda bisa melakukan pencerahan aura dengan saya dan lakukanlah magic money ataupun 5 magic element tentang kehidupan Anda dan bisa menarik hoki rezeki dengan saya, ya. Jika Anda percaya, saya akan bisa membantu Anda. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu ketiga. Kartu ketiga dengan tikus makan jagung. Anda memilih kartu ketiga, kita akan melihat di bagian pertama, siklus dan perjalanan kehidupan yang dilihat dari orang yang ingin membuat kehidupan Anda hancur dan berantakan. Nah, kita akan melihat siklus kehidupan seperti apa yang dilihat oleh orang yang tidak menyukai Anda. Ada kartu Delphi, ada kartu Balancing Act, ya. Nah, kita akan membahas dulu ada kartu Delphi yang mana di sini mengenai tentang bagaimana Anda mendapatkan sebuah bentuk pesan dan tanda-tanda petunjuk dari Sang Ilahi. Anda begitu dekat dengan Sang Ilahi, Anda selalu meminta dan selalu berkomunikasi dengan Dia dengan secara lebih konstan dan lebih jelas, ya. Anda bisa mendapatkan sebuah bentuk kebenaran, mencari dalam situasi kondisi apapun. Anda bisa lebih banyak tahu dan mengenal jati diri Anda sebenarnya dan terdorong dari sesuatu hal yang cukup baik. Ada sebuah kekuatan yang terdapat di dalam diri Anda adalah sebuah bentuk keyakinan, kebenaran, dan sebuah bentuk penerimaan, intuisi kata hati batin Anda. Di sini adalah bentuknya adalah secara lebih menyeluruh dan lebih konstan, secara lebih akrab, ya, ataupun lebih mendekati sebuah hubungan dengan lingkungan alam semesta, dengan lingkungan Tuhan Anda, dengan jiwa Anda. Nah, di sini yang saya lihat adalah Anda bisa lebih bagus, Anda bisa lebih menerima tentang apa yang akan Anda capai dan apa yang akan Anda berikan di dalam hidup Anda. Nah, di sini kartu Balancing Act, yang mana di sini adalah lebih banyak berusaha untuk menyeimbangkan. Anda bisa berusaha lebih banyak bersikap lebih tenang, tidak peduli dengan kondisi lingkungan luar. Jadi, tetaplah merasa aman dan nyaman meskipun banyak ketakutan, banyak suatu ujian dan cobaan, tetapi Anda bisa melewati segala sesuatunya dengan lebih baik. Nah, di sini yang saya lihat banyak sebuah bentuk keberkahan yang bisa Anda terima dengan bentuk kesabaran, dengan bentuk ketegaran, dan mungkin Anda bisa menunjukkan kewibawaan tanpa Anda berkeluh kesah dengan di dunia luar.
Anda tetap bisa berkomunikasi secara lebih diam dan secara lebih mendalam dengan Sang Ilahi, dengan apa yang akan Anda jalani penuh dengan tegas dan kuat, berani dan yakin. Jadi orang melihat Anda itu dengan sisi yang mungkin membuat Anda jadi tidak bisa membawa dalam sebuah hal yang cukup positif ya. Jadi sehingga mungkin orang selalu merasa bahwa ingin membuat Anda tuh jatuh bangun negatif, tetapi Anda selalu positif ya. Anda selalu merasa bahwa ada sebuah dampak yang cukup baik, tetapi Anda bisa mendapatkannya, tapi orang lain selalu merasa bahwa yang membenci Anda tuh kenapa Anda bisa melewati seberapa sulit dan kenapa Anda tidak mengeluh. Dan itulah yang dijadikan sebuah pertanyaan. Nah, sekarang kita akan melihat bagian yang kedua. Orang yang membenci Anda ingin membuat kehidupan Anda hancur dan berantakan, melihat sesuatu yang ada di dalam diri Anda tidak puas. Apakah itu? Di sini ada kartu 3. What passion am I ready to pursue? Great fortune, a blessing for humanity where once there was division. Ya, di sini kita akan melihat ya sebuah bentuk gairah, sebuah bentuk semangat yang bisa Anda kejar, yang bisa Anda persiapkan dalam diri Anda. Ya, di sini mengenai tentang sebuah gairah, semangat Anda yang cukup berkobar, yang membawa dalam sebuah arah tujuan Anda seperti apa. Anda bisa lebih banyak menyempurnakan tentang apa yang sudah Anda siapkan di dalam diri Anda. Ya, di sini yang Anda berikan di sini adalah gairah hidup Anda yang Anda berikan dengan lebih banyak menyiapkan, merencanakan, dan mempersiapkan jurnal di mana Anda bisa mempersiapkan kehidupan Anda sehari-hari dengan lebih banyak mempercayai bisikan hati jiwa Anda dan menarik sesuatu hal yang cukup positif dalam meraih impian Anda seperti apa. Nah, di sini kedua, di sini kita akan melihat mengenai tentang sebuah great fortune. Yang namanya di sini adalah sebuah bentuk keberuntungan yang besar. Nah, di sini orang selalu tidak merasa puas dengan dalam diri Anda adalah sesuatu hal yang cukup memungkinkan adalah hal yang kuat dan cukup positif. Anda bisa mendapatkan semua keinginan menjadi semua kenyataan. Keberuntungan yang cukup luar biasa, kemenangan dengan kekayaan, ya, materi, dan sesuatu hal yang mungkin bisa Anda selaraskan dengan bentuk tujuan yang sebenarnya. Jadi banyak sesuatu hal yang mungkin yang bisa Anda sikapi, yaitu adalah keberuntungan yang tak terduga. Ya, jadi sedang ada dalam perjalanan yang bisa Anda nikmati. Ya, jadi di sini segala sesuatu hal yang mungkin yang bisa Anda rasakan adalah bentuk kenyamanan. Kehidupan Anda sehari-harinya itu adalah ada peningkatan, kemenangan, dan sesuatu hal yang bisa Anda dapatkan dalam waktu tak lama, dalam kurun waktu jangka pendek sekali, ya. Kepuasan dalam pekerjaan dan kepuasan dalam penilaian perspektif dan peningkatan dalam masalah hubungan yang baik, ya. Nah, jadi di sini segala sesuatu hal bisa Anda raih dengan lebih baik dan lebih mudah, ya. Nah, di sini kalau yang saya lihat, ya, ada satu kartu lagi, a blessing for humanity where was there was division. Yang mana di sini adalah keberkahan untuk mendapatkan sebuah bentuk persatuan di mana dulunya ada sebuah bentuk perpecahan, konflik, perselisihan yang mungkin tidak membawa dalam sebuah keberkahan. Nah, jadi di sini keberkahan dalam di dunia sekarang ini ada sebuah bentuk kemajuan dalam pokok kebersamaan, kerjasama, dan tim yang baik. Ya, nah di sini kita akan melihat dengan lebih baik apa yang akan Anda ciptakan dengan lebih baik dan lebih mudah. Ya, kita akan melihat lagi kepribadian dari masa lalu Anda. Kepribadian dari masa lalu dan perbuatan yang dilakukan terhadap orang yang ingin membuat kehidupan Anda hancur dan berantakan. Nah, kepribadian dari masa lalu kita akan melihat, ya. Ada kartu Maximus, ada kartu Knight, ya. Di sini kita akan melihat dulu satu persatu perjalanan dari kepribadian dari masa lalu. Yang saya lihat di sini adalah sudah saatnya ya mungkin dari masa lalu lebih banyak mendahulukan orang lain daripada diri Anda sendiri. Berhentilah berfokus pada orang lain dan peran yang Anda mainkan dalam hidup mereka. Ya, Anda bisa mengelola jiwa Anda sendiri
proses melayani diri Anda sendiri dan hasil kerja Anda sendiri, bukan dari orang lain. Nah, coba di sini kita akan melihat lagi dari segi Oknai, ya. Perjalanan kepribadian dari masa lalu Anda seperti apa? Yang saya lihat ini adalah pola kehidupan Anda masa lalu yang dulunya itu melihat banyak sesuatu dari pandangan yang cukup berbeda sekali. Dan banyak yang baru yang bisa bertindak dalam melihat dan mengerjakan sesuatu, ya. Di sini Anda bisa lebih banyak mencoba melihat setiap situasi kondisi dengan apa adanya. Anda bisa lebih banyak berpikir positif tentang membantu Anda melewati situasi kondisi yang cukup menantang. Anda bisa merasa bahwa mungkin ada beberapa masalah kehidupan Anda di masa lalu, ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat di sini adalah di kehidupan sekarang ini Anda lebih banyak melepaskanlah rasa sakit yang selama ini menghambati Anda. Anda tidak perlu banyak terbebani dan tertahan oleh bentuk apapun dari masa lalu. Bebaskanlah diri Anda dari segala hutang karma apapun, ya. Dan jadi Anda bisa menegaskan bahwa mulailah dari saat sekarang Anda bisa lebih banyak hidup bebas dan apapun yang tidak lagi menyakiti saya bisa dilepaskan. Jadi Anda bisa lebih banyak menegaskan pada diri Anda sendiri bahwa Anda bisa perlu ataupun yakin bahwa Anda perlu mendapatkan sesuatu hal yang cukup positif, cukup yakin dengan apa yang akan Anda yakini, ya. Anda bisa lebih banyak membantu mengatasi semua rintangan dengan jalan dan membantu Anda dalam membersihkan segala bentuk cakra. Jadi di sini adalah intinya adalah Anda perlu dengan pencerahan aura. Anda perlu dibersihkan dari bentuk masa lalu dan sikapnya dengan di dunia yang sekarang. Nah, sekarang kita akan lihat lagi di bagian yang keempat. Kita akan melihat kehidupan nyata yang sekarang yang Anda jalani dan bagaimana Anda menanggapinya. Empress of the Pearl, the situation will improve, ya. Di sini kita akan melihat dulu, ya. Empress of the Pearl yang nantinya di sini adalah kehidupan nyata yang Anda jalani sekarang. Anda memiliki sebuah bentuk karunia jiwa batin yang cukup kuat, yang sangat berharga, lahir dari sebuah perjuangan, kesulitan dan segala bentuk tantangan, ya. Anda bisa melihat tantangan sebagai cara untuk memperluas cahaya spiritual Anda, memberdayakan Anda untuk bisa lebih fokus tentang apa yang akan Anda kembangkan daripada Anda terjebak dalam sebuah penderitaan. Jadi di dalam kehidupan nyata Anda bisa mendapatkan sesuatu hal yang cukup baik dan cukup positif dan cukup kuat. Apa yang Anda sikapi di sini adalah mengenai tentang sebuah keberkahan, bisa melihat dalam sebuah bentuk tantangan dengan bentuk hal yang cukup kuat, cukup baik dan lebih bijaksana. Nah, di sini kita akan melihat the situation will improve, ya. Nah, kehidupan yang akan Anda jalani sekarang di sini adalah situasi yang akan membuat Anda meningkat. Situasi yang akan membuat Anda bisa lebih banyak bertumbuh dan berkembang. Anda bisa lebih banyak sadar bahwa segala sesuatunya bisa lebih terlihat sulit saat ini, ya. Memang situasi seperti ini akan membaik, tapi akan memakan waktu dan kemungkinan besar akan ada beberapa usaha kerja keras yang akan Anda hadapi, ya. Tapi upaya yang Anda akan lakukan ada bentuk sia-sia dan segalanya akan menjadi lebih baik. Sudah bukanlah waktunya untuk bisa lebih banyak menyerah pada sesuatu hal yang membuat Anda sakit hati ataupun jatuh bangun. Masih ada sebuah bentuk harapan ya untuk di masa depan, ya. Jadi Anda lebih banyak bersabar, teruslah bekerja menuju sebuah kemitraan di mana ada kedua belah pihak lebih puas dan bahagia untuk di masa depannya nantinya, ya. Nah, jadi di sini lebih kuat dan lebih tegar dalam menjalani kehidupan. Segala sesuatu situasi kondisi akan mendapat sebuah keberkahan jika memang Anda bisa lebih banyak bersabar dan menanggapinya itu dengan sisi yang positif. Nah, kita akan lihat lagi dengan kartu yang terakhir, ciri-ciri orang yang ingin membuat kehidupan Anda hancur dan berantakan. Ada kartu Six of Wands dan ada satu kartu Jack, 2 dan kartu King. Nah, kita akan menjelaskan dulu satu persatu, ya. Six of Wands ini adalah simbol dalam sebuah bentuk tantangan yang terlihat sangat menyulitkan.
ketika dilakukan tetapi tidak sesulit seperti apa yang Anda pikirkan, ya. Jadi di sini ada tiga tongkat, sebuah bantuan untuk bisa mendapatkan sebuah keberhasilan, ya. Ada kata tulisan champion, ya. Nah, di sini ada kartu champion di sini, ya. Di sini mengenai kemenangan yang bisa Anda raih dalam mengatasi semua kesulitan yang ada, ya. Jadi di sini perjuangan hidup Anda yang harus Anda lalui di sini harus ada kebaikan dalam menolong diri Anda sendiri. Nah, di sini Six of Wands ini kalau yang saya lihat adalah simbol perjuangan yang memang cukup berat sekali. Tetapi jika dilakukan dengan lebih baik, maka segala sesuatunya yang akan ditargetkan akan diwujudkan dengan segera, ya. Nah, di sini ciri-ciri orang yang membuat kehidupan Anda hancur dan berantakan di sini adalah ada kartu Jack, ya, ada kartu 2 dan King. Di sini ciri-ciri orang yang selalu ingin membuat Anda hancur berantakan di sini adalah kartu Jack. Di sini adalah seorang laki-laki yang berkulit putih, berwibawa, mungkin gemuk, ya, mungkin berisi badannya dan mungkin cakep orangnya. Di sini dia selalu merasa bahwa ingin selalu membuat hidup Anda mendapatkan sebuah bentuk perjuangan yang cukup berat, ya. Jadi di sini selalu ingin membuat kehidupan Anda selalu terluntah-lantah, rampung, ya, rapuh hatinya dan tidak mendapatkan sebuah jalan yang terbaik. Jalan yang lebih baik di sini adalah membuat kehidupan Anda berat untuk menjalaninya, apalagi menjalani hubungan yang cukup serius dengan hubungan mitra kerjasama. Di sini ada sesuatu hal yang membuat Anda tuh susah untuk melewati berbagai rintangan dan tantangan. Nah, jadi ciri-ciri orang yang membuat Anda seperti itu adalah orang yang berkulit putih, seorang laki-laki dan cukup tinggi, badan berisi, berkulit putih, dan mungkin inilah yang selalu berupaya untuk membuat hidup Anda susah untuk mendapatkan sebuah perjuangan yang lebih baik dan sukses ke depannya. Nah, itulah Anda sudah cukup tahu dan cukup dimengerti. Anda sudah bisa lebih banyak tahu siapa yang selalu ingin menghancurkan sebuah bentuk perjuangan, tentang apa yang akan Anda raih dan apa yang akan Anda capai, ya. Jadi Anda bisa melakukan yang terbaik, Anda bisa menyikapi apa yang menjadi keinginan. Ketika Anda sudah tahu siapa yang mengerjai Anda, cepatlah berdoa dan meminta pengampunan. Mintalah jalan dan keberkahan supaya kehidupan Anda bisa lebih baik dan lebih bagus ke depannya, dan kuatkanlah hati Anda. Anda bisa melakukan magic money ataupun 5 magic elements untuk menarik hoki rezeki keberuntungan, dan lakukanlah pencerahan aura dengan saya, ya. Nanti akan saya bantu kehidupan Anda bisa lebih terjamin ke depannya, dan mungkin semua tergantung dalam diri Anda sendiri, ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang keempat. Kartu keempat dengan kucing warna abu-abu. Kita akan melihat dulu untuk Anda yang memiliki kartu keempat, siklus dan perjalanan kehidupan yang Anda lihat dari kehidupan yang ingin membuat kehidupan Anda hancur dan berantakan. Ya, di sini ada dua kartu. Magnetic North Pole Details, ya. Di sini kita akan melihat yang saya lihat di sini adalah Magnetic North Pole, ya, mengenai tentang Anda melakukan segala sesuatunya dengan fleksibel tapi konstan. Yang mana di sini adalah Anda bisa banyak mengetahui tujuan Anda sendiri seperti apa. Anda memiliki sebuah ketertarikan sebagai penolakan, ketertarikan pribadi dan tujuan Anda seperti apa. Di sini kalau yang saya lihat adalah ada sesuatu hal yang berhubungan dengan tim kerjasama, ya, yang mana di sini berhubungan dengan kartu details mengenai tentang bentuk pola ide dan gagasan yang paling jelas dan lebih nyata, dibuat lebih sedikit detailnya, ya. Anda lebih banyak memperhatikan segala sesuatunya dengan lebih baik, dengan penuh kuasa, ya. Banyak sesuatu hal yang memang bisa Anda terima dengan lebih baik, ya. Ada sebuah bentuk keterikatan, ada sesuatu yang memang bisa Anda berikan dengan lebih baik, ya. Nah, jadi fleksibel tapi konstan, bisa melakukan yang terbaik dengan apa yang akan Anda capai.
tahu mengenai apa yang akan dilakukan dan sesuatu hal yang akan disikapi dengan bentuk tujuan dan rencana, ya. Kita akan melihat lagi, orang yang membenci Anda, ingin membuat kehidupan Anda hancur dan berantakan, melihat sesuatu yang ada di dalam diri Anda dengan tak puas. Di sini adalah melihat dalam diri Anda, di sini adalah what risk can I take today? Family room, a blessing to shield and safeguard you. Nah, kita akan melihat di sini what risk can I take today, mengenai tentang Anda berani mengambil sebuah resiko, ya, dari sekarang. Anda berani mengambil resiko dengan lebih secepatnya, ya. Nah, di sini kita akan melihat mengenai tentang family room, yang mana di sini adalah sebagai ruang keluarga. Yang saya lihat di sini adalah sebuah ruangan yang mengenai tentang ruangan tertutup, seperti sebuah privasi dan sebuah keintiman dalam hubungan, ya. Di sini kalau yang saya lihat mengenai tentang sebuah kedekatan, tentang waktu dan tempat, bagaimana yang akan Anda lakukan, tidak lebih dari sebulan. Yang saya lihat di sini mengenai tentang sebuah bagaimana yang akan Anda lakukan dengan secara berlalu. Waktunya sangat dekat sekali, ya. Tetapi Anda bisa lebih banyak memastikan untuk lebih mempertimbangkan sebuah konteks ataupun sesuatu rencana. Yang saya lihat secara lebih tradisional, ini di mana selama 24 jam hingga 4 minggu ke depan Anda berpegang teguh, ya, pada saat ini dan dari sekarang, ya. Nah, jadi di sini dengan keteguhan hati ini bisa menggambarkan segala sesuatu yang mungkin akan lebih temporal maupun spasial. Di sini ada sebuah kartu yang mungkin menunjukkan sebuah bentuk rumah ataupun sebuah bentuk gambaran bahwa segala sesuatunya bisa Anda sikapi, ya. Jadi orang merasa tidak puas bahwa Anda bisa membenarkan sesuatu hal, bisa memberikan sebuah efek yang cukup menjanjikan dengan mitra kerja sama, mitra bisnis usaha, gitu, ya. Jadi yang saya lihat di sini adalah bisa menjamu tamu secara formal maupun informal demi mendapatkan sebuah keuntungan, ya. Jadi orang selalu merasa beranggapan bahwa Anda tidak mendapatkan, mereka selalu merasa bahwa Anda selalu bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan keinginan oleh perusahaan sehingga Anda bisa bekerja lebih maksimal, ya. Nah, di sini yang terakhir, a blessing to shield and safeguard you. Anda bisa lebih banyak dilindungi dan melindungi oleh Sang Ilahi. Anda selalu dituntun oleh jalannya Ilahi. Anda bisa memberikan segala sesuatunya dengan lebih baik dan lebih positif tentang apa yang akan dicapai, tentang apa yang nanti akan diminati, sehingga Anda memiliki sebuah bentuk jalan yang bagaimana Anda bisa lebih bersemangat dan menapaki sebuah jalan yang lebih baik ke depannya. Anda bisa mendapatkan sebuah kesuksesan, Anda bisa mendapatkan sebuah bentuk mitra bisnis, karena itu semua berhubungan dengan jalannya dan petunjuk yang sesuai dengan jalannya Tuhan. Anda bisa melakukan segala sesuatunya dengan penuh pengorbanan dan lebih bersemangat dengan apa yang akan Anda tarik, Anda capai, dan Anda kejar, ya. Nah, kita akan melihat selanjutnya mengenai tentang kepribadian dari masa lalu dan perbuatan yang dilakukan terhadap orang yang ingin membuat kehidupan Anda hancur dan berantakan itu seperti apa. Kita akan melihat kepribadian masa lalu dan ada hubungannya dengan orang yang tidak suka dengan Anda. Ada kartu resilience, ya, ada turquoise, ya. Di sini mengenai tentang resilience, ya, yang mana di sini adalah burn away the past, ya. Jadi membakar dunia di masa lalu Anda. Jadi di sini sudah saatnya Anda lebih banyak menyalakan api di masa lalu Anda, ya. Anda bisa lebih banyak melepaskan apa yang tidak lagi berguna bagi Anda. Anda bisa lebih banyak yakin dan percaya diri tentang cahaya positif, tentang sesuatu yang akan datang dan melepaskan sesuatu hal yang buruk, ya. Sudah saatnya Anda bisa lebih banyak mengatakan bahwa saya tidak tahu, dan Anda harus bisa melepaskan diri dari aturan dan segala bentuk ketentuan
yang sudah Anda terapkan pada diri Anda sendiri dan orang lain, bahkan tempat. Percayalah bahwa Anda tidak ada sesuatu yang benar, yang sesuatu yang harus terjadi, ataupun peristiwa yang sudah terjadi. Jadi segala sesuatu hal yang mungkin di sini adalah mengenai tentang tidak akan terjadi segala sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Nah, di sini perjalanan di masa lalu ada kartu turquoise mengenai tentang bagaimana yang akan disikapi dalam mengenai balance, keseimbangan. Sudah saatnya Anda bisa lebih banyak menyeimbangkan segala bentuk aspek yang cukup berbeda di dalam hidup Anda. Anda terlalu fokus dengan satu area dalam hidup Anda, jadi Anda lebih banyak mementingkan untuk bisa lebih banyak mencoba untuk mengenali diri Anda sendiri, lebih banyak memfokuskan tentang apa, tentang harus yang Anda seimbangkan, supaya Anda bisa membantu Anda lebih banyak mengekspresikan sesuatu lebih penting dalam sesuatu hal yang mungkin harus Anda sikapi dengan lebih positif dan seimbang. Jadi di sini Anda bisa menjalankan segala sesuatunya dengan lebih baik dan cukup bagus ya. Nah, jadi di sini keseimbanganlah itu yang paling penting dalam menjalani kehidupan di masa lalu. Sehingga apa yang akan Anda sikapi, sikapilah lebih bijak dan positif. Nah, sekarang kita akan melihat kehidupan nyata yang sekarang Anda jalani dengan tanggapan yang Anda respon bagaimana. Ada kartu Ivory Swan Goddess, ada Let Go ya. Di sini Ivory Swan Goddess ya, yang mengenai tentang kehidupan bagaimana Anda jalani. Anda bisa lebih banyak melepaskan rasa bersalah Anda, malu, gengsi, dan bentuk penilaian. Segala bentuk ketakutan dengan bentuk cara apapun. Sehingga Anda bisa lebih banyak menyadarinya dengan lebih mendalam. Nah, di sini kita akan melihat dengan kartu Let's Go, maksudnya seperti apa? Bangun, bangkit, dan sadar lebih mendalam. Ya, sudah waktunya sudah tiba untuk bisa lebih banyak melepaskan dengan situasi kondisi yang cukup bersalah. Berhentilah berfokus tentang bagaimana ataupun kapan masalah itu akan diselesaikan. Mengapa hal itu terjadi? Ada sesuatu hubungan yang tidak sehat ataupun tidak memuaskan yang harus dilepaskan untuk memungkinkan bahwa segala sesuatunya bisa datang lebih baik. Ya, jangan khawatir. Ada sebuah aspek kunci dalam mewujudkan keinginan Anda. Meminta apa yang Anda inginkan dan mungkin bisa Anda lepaskan ke dunia Anda. Anda bisa lebih banyak menarik sesuatu harapan, banyak berpegangan terlalu erat dengan cara bagaimana Anda menggapai impian Anda. Sesuatu yang akan terungkap di sini adalah Anda bisa lebih banyak membuat sebuah bentuk permintaan dan kemudian Anda bisa lebih banyak memberikan sesuatu harapan. Nah, coba di sini kita akan menarik satu kartu lagi. Di sini ada satu kartu lagi, ini mengenai tentang compromise ya. Yang mana di sini adalah mengenai kompromi, titik kerjasama. Jadi, kehidupan yang nyata yang Anda jalani di sini adalah menciptakan sebuah hasil yang cukup membahagiakan, yang cukup memuaskan dengan situasi kondisi seperti ini, dan Anda tidak merasa perlu untuk berkompromi dengan lebih jauh ya. Berikan diri Anda waktu untuk menjadi lebih jelas tentang apa yang benar-benar penting tentang diri Anda. Perhatikanlah hal-hal di mana Anda bisa lebih terbuka untuk mengubah posisi kehidupan Anda seperti apa. Anda bekerja, ada sebuah kesepakatan di mana semua orang bisa mendapatkan sebuah kemenangan. Anda bisa lebih banyak terbuka tentang kerjasama yang memungkinkan Anda untuk bisa mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Anda bisa membantu orang lain dalam memenuhi keinginan mereka. Anda bisa lebih banyak bersikap lebih objektif, menemukan keseimbangan, menghormati sudut pandang orang lain, dan tetap setia pada pendapat Anda sendiri. Nah, di sini kita akan melihat segala sesuatu hal yang mungkin yang akan disikapi adalah kompromi, titik kerjasama, dan berani melepaskan. Bangun, bangkit dari keterpurukan, bangun, bangkit dari rasa bersalah, dan bangkit dari rasa segala sesuatu yang membuat diri Anda terbebani. Ya, jadi itulah yang harus Anda pentingkan dalam diri Anda dalam kehidupan nyata. Di sini kita akan melihat yang terakhir,
Ciri-ciri orang yang ingin membuat kehidupan Anda hancur dan berantakan. Di sini ada kartu Three of Fountain, ada dua-duanya kartu 10 dan kartu 3. Nah, di sini kita akan melihat kartu Three of Fountain ini mengenai tentang sebuah lambang puncaknya prestasi, ya. Jadi orang yang mengangkat tangan itu adalah puncak keberhasilan, dan di dunia taman, keindahan yang berasal dari dalam diri Anda secara internal. Ya, di sini yang saya lihat adalah sebuah komitmen yang cukup kuat dan kembali bisa mendapatkan sebuah bentuk prestasi yang cukup maksimal. Di sini yang saya lihat adalah untuk sesuatu hal yang lebih maksimal, perjuangan cukup berat sekali ya. Jadi keberhasilan masih sulit dicapai. Nah, yang saya lihat di sini, ciri-ciri orang yang membuat Anda hancur dan berantakan itu adalah memang tidak ada sesuatu orang yang membuat Anda tuh jadi berantakan hancur, hanya diri Anda sendirilah yang membuat Anda menjadi seperti ini, ya. Rezeki di awal, rezeki di akhir, itu semua banyak hambatan. Di sini juga banyak sesuatu yang harus Anda lewati, berbagai rintangan, tantangan, dan halangan. Di sini banyak sesuatu yang mungkin harus Anda capai dengan lebih bijak dan lebih dewasa. Jangan suka menyalahkan orang lain dan jangan suka mengeluh. Tetaplah bersiteguh dan berpengharapan tinggi. Yang saya lihat di sini adalah semua berhubungan dengan diri Anda sendiri, bukan orang lain, karena mungkin banyak kendala, banyak sesuatu yang mungkin harus Anda sikapi dengan lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih dewasa. Tidak ada orang yang membuat diri Anda kacau balau, hanya diri Anda sendirilah yang kurang bisa lebih terbuka dan memiliki sebuah wawasan. Karena banyak sesuatu hal yang mungkin harus Anda lihat, yang harus Anda nilai, dan harus Anda pupuk ke depannya. Jadi raihlah masa depan dengan lebih gemilang, karena hoki rezeki dan dewa penolong masih ada terpampang di depan mata Anda. Nah, itulah teman-teman, Anda memilih kartu keempat. Ada kalanya Anda bisa lebih banyak bersikap lebih mandiri, dewasa, dan memiliki sebuah bentuk pengetahuan yang luas dan cukup akan diri Anda lebih ke depannya seperti apa. Anda lakukanlah dan bijak-bijaklah dalam menjalani kehidupan Anda dengan penuh keseimbangan. Anda memilih kartu keempat, perlunya adanya sebuah kehidupan yang lebih bijak, dan lakukanlah pencerahan aura dengan Event Jaya, dan buatlah magic money dan 5 magic elements supaya diri Anda bisa lebih bagus ke depannya dengan memupuk hasil yang lebih bagus ya. Oke, Anda lakukan pencerahan aura, itulah yang terbaik dalam hidup Anda. Kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang terakhir, kartu yang kelima. Kartu kelima, kartu terakhir dengan kucing warna orange. Anda memilih kartu terakhir dengan kartu kelima, kita akan melihat siklus dan perjalanan kehidupan yang dilihat dari orang yang ingin membuat kehidupan Anda hancur dan berantakan. Di sini ada dua kartu. Di sini mengenai tentang Mecha dan Intention. Yang mana di sini kartu Mecha adalah Anda memiliki sifat yang terpancar keluar dengan sifat kedamaian. Seseorang melihat Anda dengan penuh keimanan dan cukup setia, ya. Anda bisa banyak mengerti tentang bagaimana sesuatu hal yang mungkin bisa membuat Anda tidak terpuruk oleh keadaan yang buruk ataupun sesuatu yang membuat dalam sikap yang tidak baik, ya. Anda bisa mensinkronisasikan, Anda bisa melakukan apa yang menjadi yang terbaik di dalam hidup Anda. Nah, di sini kalau yang saya lihat ada kartu intention, yang maksudnya di sini mengenai tentang niat hati, ya, niat dengan rencana tujuan yang jelas dan memiliki kekuatan untuk bisa mengubah nasib kehidupan Anda bisa lebih membaik. Jadi orang lain dengan yang membenci Anda, dia melihat Anda penuh kedamaian, Anda penuh dengan loyalitas, penuh dengan kesetiaan dan kejujuran, bahwa segala sesuatunya bisa Anda lalui dengan lebih baik dan bisa dengan niat hati yang tulus untuk menjalani apa yang menjadi tujuan Anda. Nah, jadi di sini kita akan melihat lagi untuk yang selanjutnya. Kita akan melihat lagi orang yang membenci Anda, membuat kehidupan Anda hancur dan berantakan, melihat sesuatu yang tidak puas yang ada di dalam diri Anda itu apa? What else could this mean? Fourth person, a blessing on the saints that give the word to you.
Ya, di sini kita akan melihat apa artinya semua ini, ya, mengenai tentang bisa lebih banyak Anda menerima dengan hati yang terbuka, dengan hati yang lapang, ya. Anda merasa dengan lebih mudahnya menerima tantangan. Sedangkan orang yang membenci Anda tidak terpikirkan bahwa Anda bisa menerima itu semua dengan lebih cepat. Ya, ketika itu ada sebuah bentuk penilaian dalam sebuah bentuk menerima sebuah bantuan, bisa lebih secara sadar untuk terhadap sebuah penilaian pada sebuah bantuan, ya. Nah, jadi di sini orang yang membenci Anda, orang yang tidak menyukai Anda, selalu melihat bahwa kenapa Anda bisa menerima itu semua dengan hati yang terbuka dan menuai, meminta apa yang Anda inginkan dan bisa lebih banyak terbuka tentang apa yang akan Anda sikapi. Nah, di sini kita akan melihat lagi mengenai tentang fourth person, ya, yang mengenai tentang di mana sesuatu hal yang mungkin akan berhubungan dengan kebohongan, pembohong, bahaya dan tipu, penipuan, dan mungkin akan berhubungan dengan yang namanya motivasi dan target tujuan. Ya, di sini yang saya lihat di sini adalah mengenai tentang sebuah kesalahan ataupun sebuah kecerobohan, penipuan orang yang tidak jujur dan bisa melawan Anda di belakang adegan. Ya, di sini kalau yang saya lihat adalah ada sebuah bahaya dan nasib buruk, pengkhianatan dan sebuah kehilangan. Ya, yang saya lihat di sini adalah kebohongan demi kebohongan dan segala sesuatu yang bisa didapatkan adalah lebih banyak menampilkan diri dalam ketidakjujuran. Nah, jadi di sini segala sesuatu hal orang yang tidak menyukai Anda selalu ingin mencelakai Anda dan selalu ingin membuat bahwa Anda tidak bisa melakukan apa yang bisa Anda dapatkan dengan tangan hati yang terbuka. Ya, di sini kalau yang saya lihat ada kartu keberkahan, ya, yang mana di sini adalah mengenai a blessing of the saints that give the word to you. Keberkahan, bagaimana Anda mendapatkan sebuah berkat yang cukup indah dengan dunia alam semesta, ya. Jadi di sini ada keberkahan, itulah orang merasa tidak puas. Kenapa Anda selalu bisa menerima kenyataan, Anda selalu bisa menerima sebuah masalah, dan Anda bisa menyelesaikan, Anda bisa menilai, dan Anda bisa memprediksi. Anda juga bisa mendapatkan sesuatu hal yang selama ini menghambati Anda. Ya, jadi selama ini Anda bisa selalu banyak memberikan sesuatu hal yang cukup berprestasi di dalam diri Anda. Jadi orang selalu bermaksud ingin menghancurkan dan menghalang-halangi niat hati Anda. Ya, itu yang saya lihat. Nah, sekarang kita akan melihat selanjutnya kepribadian dari masa lalu, perbuatan yang dilakukan terhadap orang yang ingin membuat kehidupan Anda hancur dan berantakan adalah ada kartu Ubuntu, ada Kunsai, ya. Nah, kepribadian dari masa lalu, ya, yang saya lihat di sini adalah compassion for others, kasih sayang, cinta kasih yang universal untuk orang lain, ya. Jadi mempertimbangkan bagaimana Anda bisa lebih secara meluas ke dunia makhluk yang lain dengan kebajikan, cinta kasih universal, ya. Di sini waktu untuk bisa lebih banyak berempati dengan perjalanan orang lain, menempatkan diri Anda pada posisi mereka, ya. Jadi bisa lebih baik dan lebih memburuk, dan mungkin sudah waktunya Anda lebih banyak memperhatikan perjuangan orang lain dan membantu mereka. Anda bisa lebih banyak mendengarkan tentang sebuah belas kasihan dan segala bentuk kesabaran, ya. Jadi bisa lebih banyak meringankan bentuk penderitaan dari orang lain. Nah, jadi itulah yang memang bisa saya lihat. Dan ada satu kartu lagi di sini mengenai tentang Kunsai. Kepribadian dari masa lalu di sini sepertinya yang saya lihat adalah mengenai tentang children, anak-anak, ya. Maksudnya di sini adalah mengenai tentang Kunsai yang berhubungan dengan keinginan, harapan Anda meluangkan waktu untuk menikmati sebuah hal-hal yang kesederhanaan di dalam hidup Anda. Awal baru hidup ini adalah bisa membuat Anda lebih positif, menikmati
dunia awal hidup Anda yang baru dengan dunia keluarga Anda. Ya, jadi kepribadian masa lalu bisa membuat Anda bisa lebih bagus dan lebih terarah ya. Jadi orang yang membenci Anda punya niat hati untuk menghancurkan segala-galanya, sehingga Anda kurang adanya sebuah bersih teguh, dan mungkin Anda kurang memberikan sebuah efek yang cukup baik sehingga membawa dalam sebuah kehancuran. Ya, jadi inilah yang saya lihat untuk kepribadian masa lalu. Itu adalah dunia kepribadian masa lalu dan yang cukup berpengaruh dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang membenci Anda. Nah, sekarang kita akan melihat kehidupan yang nyata yang sekarang Anda jalani dan bagaimana Anda menanggapinya. Di sini ada Here the Yellow Tiger Mother within the next few months ya. Yang saya lihat di sini adalah mengenai tentang sesuatu hal yang mungkin Anda sikapi adalah Anda harus bisa bersikap lebih tegar, teguh pada pendirian ya. Jadi meskipun ada pendapat yang mungkin membuat Anda berubah, tetapi Anda harus bisa lebih kuat di mana Anda berada mengenai tentang kekuatan cahaya universal. Akar kekuatan dalam diri Anda adalah Anda bisa lebih membantu Anda untuk lebih banyak berdamai dengan kebenaran hati Anda seperti apa. Nah, di sini tanggapan yang akan Anda sikapi adalah within the next few weeks ya. Dalam beberapa minggu ke depan, apapun yang akan Anda sikapi ataupun sesudahnya, kesabaranlah yang itu yang diutamakan dan itulah yang akan dihargai. Anda mengucapkan kata ya, berarti Anda menginginkan sesuatu hal yang cukup positif. Ya. Nah, coba di sini kita akan menarik lagi satu kartu. Ada dua kartu lagi di sini, ya. Anda mengucapkan kata yes, ya, ya. Berarti kesabaranlah yang diutamakan, kesabaranlah yang dihargai. Nah, ketika Anda mengucapkan kata yes, berarti ada sesuatu yang mungkin Anda ajukan, ya. Nah, jadi di sini adalah mengenai tentang you're ready, di mana Anda banyak berpikir untuk lebih siap, ya. Yang saya lihat di sini adalah mengenai tentang bentuk pengalaman dari masa lalu Anda. Anda bisa lebih banyak belajar dan bertumbuh secara lebih rohani tentang sesuatu hal, banyak hal dalam sebuah bentuk pengalaman. Tidak ada sesuatu yang bisa Anda lakukan dan Anda bisa lebih siap untuk bergerak lebih maju. Anda bisa merangkul orang yang Anda kenal di dalam hati Anda. Dunia dengan cemas menunggu kontribusi yang akan diberikan. Jadi dengan tujuan hidup Anda, di sini yang salah adalah Anda harus bisa lebih banyak menempatkan diri terlebih dahulu dalam situasi kondisi dan sudah saatnya Anda bisa melakukan sesuatu yang tepat untuk Anda. Jadi Anda bisa lebih banyak bersiap-siap dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan kehidupan Anda bisa lebih baik ke depannya. Katakan ya, maka kesabaranlah yang diutamakan dalam merencanakan, melakukan, dan mengambil sebuah tindakan untuk segala bentuk harapan. Di sini kita akan melihat lagi yang terakhir untuk mengenai tentang ciri-ciri orang ya yang ingin membuat kehidupan Anda hancur dan berantakan itu seperti apa orangnya. Ada kartu Death, ada kartu Jack, 9 dan kartu Queen ya. Nah, di sini kita akan melihat dengan kartu Death ya. Yang saya lihat di sini adalah lambang akhir proses sebuah perjalanan, kepahitan yang akan dirasakan ya. Jadi sebuah bentuk transformasi kehidupan, sesuatu yang akan dijalankan di sini akan segera berakhir dan melewati tahap proses kehidupan yang baru. Jika memang itu bisa dilewati dengan baik ya. Tapi di sini yang saya lihat adalah tidak ada sebuah kemauan dan perubahan yang terjadi pada diri seseorang. Nah, di sini yang membuat Anda seperti itu adalah siapa? Coba kita akan mengambil 3 kartu. Kartu Jack, 9, kartu Queen. Nah, inilah adalah sepasang orang yang selalu membuat Anda tidak ada kemauan, perubahan, dan sesuatu yang terjadi hal yang baik kepada diri Anda. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang berkulit apa? Di sini adalah kuning langsat. Orang yang berisi, berwibawa, lumayan tinggi, lumayan berwibawa ya, cukup tegap ya.
Terus yang kedua di sini adalah seorang perempuan yang berkulit putih, rambutnya panjang, ya, dan kurus tinggi langsing, ya. Jadi inilah kulit kuning langsat, kulit putih. Mereka berdua sangatlah sedih melihat apa yang sudah diperbuat oleh Anda, ya. Jadi dia sengaja untuk membuat supaya hidup Anda lebih merasa kepahitan. Kehidupan terlunta-lanta selalu melewati tahap proses sesuatu yang akan Anda sikapi. Kemauan dan sebuah perubahan tidak akan terjadi dalam waktu dekat ataupun keberkahan yang bisa dicapai. Jadi sepasang ini, orang yang berkulit putih seorang wanita dan seorang laki-laki yang berkulit kuning langsat. Dia sangat kecewa dan sedih dan tidak suka dengan perkataan Anda ataupun sebuah tindakan, sehingga dia selalu melakukan mungkin untuk selalu menghalangi, menghambat sesuai dengan perkataan yang sudah dilontarkan kepada mereka, sehingga apa yang sudah dilontarkan kamu bisa menikmati apa yang Anda ucapkan, sehingga Anda bisa merasakan apa yang Anda berikan. Ibaratnya adalah mulutmu adalah harimaumu. Jadi dia ingin memberikan semua apa yang sudah dilontarkan ke mereka. Anda bisa merasakan apa yang Anda bicarakan. Nah, itulah teman-teman yang saya lihat, ya, dari segi kartu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Banyak sesuatu hal yang mungkin terjadi dalam diri Anda, kehidupan yang mungkin merasa pahit, susah, dan tidak membawa dalam sebuah kebahagiaan ataupun kepuasan hati, sehingga banyak bertemu dengan orang yang tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan keinginan Anda, sehingga terjadilah keburukan, terjadilah hal yang buruk, terjadilah sesuatu yang tidak Anda inginkan, ya. Jadi di sini untuk Anda yang memiliki kartu kelima, Anda bisa lebih banyak melakukan pencerahan aura dengan Evan Jaya dan sikapi dengan lebih bijak, lebih dewasa, dan pergunakanlah dan buatlah magic money ataupun 5 magic element supaya Anda bisa memberikan sesuatu harapan yang cukup baik dengan diri Anda dan mencapai keberhasilan, ya. Oke teman-teman, inilah hasil ramalan udah selesai. Anda bisa mencatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 081919635839. Dan ada satu lagi, satu kartu, ya. Bentar lagi saya akan lihat, ya. Yang satunya lagi berhubungan dengan konsultasi. Anda bisa mencari saya di 0812 6955 3295, ya. Jadi Anda bisa mencari saya untuk berkonsultasi lebih lanjut dan bisa membantu Anda jika Anda percaya, Anda mau, dan saya bisa membantu Anda, ya. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, serta di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.